Ya pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Galeri Publik dan saya ingin menegaskan bahwa kita semua ini setuju bahwa korupsi harus diberantas ya. Dan hari ini kita ingin berbicara soal adil atau tidaknya terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Saya kembali lagi ke Bang Afrian nih. Bang Afrian, terkait dengan masalah hukuman yang dijatuhkan itu kan maksimal 20 tahun penjara ya. Kalau tidak salah itu putusan itu pada tanggal 4 Januari ya. Iya. Betul ya? Iya, Januari Apakah 2022. dari pihak Pak Afrian juga sudah melakukan banding? Iya. Jadi benar telah diputus pada 4 Januari 2022. Kita sebagai kuasa hukum dari Pak Adam telah menyatakan banding. Tapi ya kami sangat sayangkan sampai dengan hari ini nih, sampai dengan malam ini kami belum menerima salinan putusan. Sementara ini kan terikat dengan jangka waktu penahanan yang sedang dijalani oleh klien kami. Ini udah mau 4 bulan, 3 bulan lebih. Yang seharusnya salinan itu bisa diterima setelah Ya hapus harusnya berapa? begitu selesai putusan, berdasarkan fakta yang kita alami selama ini ya 2 minggu udah keluar. Harusnya. Sehingga kita bisa membuat ada namanya memori banding, kemudian berkas perkara itu dilimpahkan ke pengadilan tinggi, kemudian hakim-hakim tinggi mengadili kembali. Sekarang waktu tinggal beberapa bulan ini karena mengingat jangka waktu penahanan ini, apakah mungkin pengadilan tinggi nanti ya kalau dicari ya kalau dibilang mungkin ya mungkin saja. Cuman kan realitanya di sini ada 8 terdakwa, ada Pak Sony, ada Pak Adam, ada Pak Hari, ada Pak Bakhtiar, ada Pak Jimmy Sutopo, ada Pak Lukman, ada Pak Beni Cokro, ada Pak Heru Hidayat. Itu berkasnya aja, kalau faktanya itu berkasnya itu setinggi-setinggi 1 meter itu. Itu kalau dalam jangka waktu 2 bulan apa mungkin itu? Ya berarti sama kayak bikin Candi Prambanan itu, bantuan banyak orang itu. Iya kan? Jadi itu intinya adalah kita sangat menyayangkan sampai dengan hari ini kami belum menerima salinan putusan di tingkat pertama terkait Pak Adam Damiri. Artinya apa? Kami belum bisa melangkah lebih lanjut untuk membela kepentingan dari Pak Adam. Kami untuk membuatkan memori banding, ya kan? Itu kan bagian dari advokasi kami, sehingga kami ingin memberikan ini loh fakta yang terjadi, sehingga ujung-ujungnya apa? Hakim di pengadilan tinggi nanti, hakim tinggi nanti tahu versi kita gitu loh. Dia kan harus buka lagi ya, dia harus bicara fakta lagi di hakim tinggi nanti. Sekarang dalam jangka waktu yang tinggal sisa sekian bulan ini, wah saya nggak ngerti deh bagaimana nanti kerjanya hakim tinggi dalam hal memeriksa dan memutus perkara yang fenomenal ini. Ini kan menyangkut nasib orang ya, nasib orang, nggak boleh main-main. jadi sampai sekarang masih menunggu salinan itu ya? Iya, kami ini sedang menunggu salinan putusan. Oke, terkait tadi kita sempat di awal berbicara mengenai masalah WTP, Bang. Terkait dengan WTP ini pada periode Pak Adam Damiri ini sudah dilakukan dan mendapatkan wajar tanpa pengecualian ya. Iya. Yang saya tanyakan apa memang bisa ketika sebuah instansi atau lembaga yang mendapatkan WTP kemudian akan ada kasus-kasus itu kan nanti seperti ini? debatable ya. Kalau saya sih ngelihat ini kan sudah ya pasti nanti lain kacamata lain juga nanti pertimbangannya. Nanti bilang itu kan audit umum, ini kan audit investigasi, ini dan ya pasti ada alasan-alasannya. Cuman kalau saya lihat ya kalau memang ada masalah pada tahun-tahun itu, kenapa internal kan gini loh, ini kan institusi besar, ada internal kontrol, ada eksternal kontrol, kan begitu ya. Satu, kenapa pada saat itu auditornya baik internal maupun eksternal tidak melakukan fungsi pengawasannya? Kemana aja? Atau dari BUMN sendiri? Kenapa baru ujuk-ujuk baru heboh di tahun 2020-2021. Di setelahnya? Setelah itu. Berarti selama ini ya, kamu diam-diam aja. Ya kan? OJK. Kemana peran serta OJK dalam hal mengawasi dana masyarakat, dana milik anggota TNI Polri ini? Ya kan? Nah, di situ ada BPKP, ada BPK, ada internal auditor, ya kan? Ada pengawasan dari BUMN mungkin ya, ada dari Kemenhan mungkin ya, dan OJK sendiri. Ini banyak lembaga kontrol yang saya bilang tadi, baik internal maupun eksternal. Loh, ini kemana aja? Ini kan bukan jangka waktu yang pendek. Ini kan sekian tahun kok baru kebuka.
Gitu Dan kan? kalau tidak salah masalah audit juga ada masa waktunya ya, 6 bulan atau berapa begitu ya? Ya apapun yang itu, rutin begitu ya? apapun itu, you selama ini kemana aja nih? Iya. Sekarang kayak terkesan dicari kambing hitam, Seperti mencari-cari. mencari-cari, Iya. ya kan? Padahal di situ yang saya bilang tadi, Baik. ini kan lembaga besar, ada pendelegasian wewenang, ada aturan main di situ, ya kan? Ketika melakukan pembelian, melakukan penjualan, ketika melakukan investasi, ketika melakukan pembagian kepada para pensiunan, itu kan ada aturan mainnya di situ. Ketika sedang menjalankan ini kan juga dikontrol, baik internal maupun eksternal, ada lembaga kontrolnya. Nah, you selama ini kemana aja? Baik. Saya ke Kenapa Pak- udah meledak baru rame? Saya ke Pak Abdul Fikar. Ya. Dari sepengalaman selama berkarir begitu ya, terkait dengan ini apakah memang ada terkait dengan instansi atau lembaga yang memang sudah mendapatkan WTP, terus ada kasus hal serupa begitu yang sama terkait dengan masalah ini? Ya, kan gini, kewenangan WTP itu kan di bidang keuangan kan, sebenarnya keuangan dan manajerial Iya. gitu, ya kan. Nah, saya juga jadi heran nih, dari mana dibangun adanya kerugian-kerugian itu, gitu, ya. Kalau nggak salah yang saya dengar terakhir adalah dari putusan investasi keluar gitu, kalau nggak salah itu ya, yang investasi ini dianggap tidak berhasil gitu ya, kemudian itulah yang menyebabkan terjadinya kerugian. Kalau nggak salah begitu yang saya baca dari berita-berita ya. Nah, kalau itu yang dipakai kan sebenarnya investasi itu, ya kan, kemungkinannya kalau nggak untung ya rugi kan begitu, gitu. Nah, artinya apa? Artinya ketika memilih akan diinvestasikan kemana. Nah, kalaupun mau dipersalahkan, bukan persalah, itu pun jadi debatnya debat keuangan sebenarnya, debat ekonomi gitu. Bukan soal debat apakah orang ini bersalah atau tidak gitu. Karena di dalam mekanisme pengelolaan perusahaan, ya kan itu tadi yang seperti disebutkan oleh Pak Bonjol tadi, ada pembagian tugasnya masing-masing gitu. Nah, karena itu direktur utama sebagai pimpinan puncak, dia hanya akan menyetujui atau tidak menyetujui. Itu fungsinya. Tapi program perusahaan itu dilakukan oleh direktur-direktur teknis kan, termasuk Ada per divisinya masing-masing. umpamanya direktur investasi itu tadi, dia yang memutuskan investasi ke sini gitu. Bahwa ada investasi yang merugi gitu atau tidak kembali dan sebagainya. Nah, seharusnya itu persoalannya adalah persoalan ekonomis gitu. Ya, bukan persoalan hukum gitu. Kalau persoalan hukumnya menurut saya selesai gitu, karena seorang pimpinan pusat atau pimpinan utama dia hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan bawahannya ketika melalui satu audit profesional juga gitu. Baik, saya ke Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, selama orang yang pernah bekerja dengan beliau begitu ya, saya pengen tahu sebenarnya budaya kerja di PT Asabri itu seperti apa sih Pak Zulkarnain? Begini, kalau terkait dengan budaya kerja, semuanya itu bekerja berdasarkan aturan. Artinya semua selalu mendasari prinsip kehati-hatian. Itu kalau budaya di Asabri. Kenapa demikian? Karena Asabri itu satu-satunya asuransi sosial di Indonesia ini. Tidak ada asuransi sosial yang lain. Hanya Asabri. Dari fungsi itu saja sudah bisa kebaca bahwa Asabri itu apa sih? Asabri itu upaya mensejahterakan TNI, Polri, ASN, dan purnawirawan ataupun para pensiunan yang ada di bawah Kementerian Pertahanan, ASN-nya, dan ada di bawah Polri. Nah, namun sampai saat ini pun saya belum pernah mendengar adanya kok Asabri tidak bisa menyelesaikan klaim. Sampai detik saya bicara ini, semuanya tidak ada masalah. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah untuk peserta, tidak ada masalah. Klaim selalu tepat waktu. Bahkan Asabri untuk pelayanan saja itu sudah dibatasi dengan waktu. Dulu sebelum IT itu bisa 1-2 bulan, bisa 3 bulan. Begitu IT sudah berjalan, itu maksimum 2 bulan. Saya Malah ulangi, percepat, 2 ya? jam. Iya. Ya. Kemudian
saat sekarang ini 1 jam harus sudah clear and clean setiap pengajuan klaim. Dari situ kan, dari mana sih ini kok bisa merugikan negara? Kan gitu. Kemudian apa yang pernah disampaikan oleh kuasa hukum betul sekali. Selama saya menjadi karyawan, setiap tahun itu ada audit, baik dari KAP, OJK, BPK, dan seluruh irjen. Irjen itu baik dari TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Endingnya adalah WTP. Dan hal ini pun dibawa pada saat RUP di BUMN. Saya juga selalu mengikuti RUP ketika saya menjadi kepala divisi PKBL Tahun di berapa itu, Pak? Asabri. Saya Juni 2015. Berarti masih dalam periode Pak Adam Damiri ya? Masih dalam periode Pak Adam Damiri. Sampai? Sampai 2020 Juni. Juni Oke. 2020. Jadi begitu pergantian setelah Pak Adam Damiri, Bapak sudah Masih ada. Masih ada. masih ya? Tapi sempat dengan Pak Adam Damiri, sempat satu periode itu ada ya di Ada dengan Bapak sampai ya? kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun ya? Ya, kurang lebih 2 tahun. Jadi intinya selama Pak Zulkarnain bekerja di PT Asabri, kemudian juga memang selalu rutin diadakan audit, hasilnya selalu WTP. Ya. Dengan begitu seperti tidak ada apa-apa begitu di dalam tubuh PT Asabri sendiri begitu Pak Zulkarnain ya? Ya, bagi saya ketika kita dikumpulkan, kita mendapatkan applause bahwa kita tidak ada masalah, tetap bekerja sebagaimana biasa, tingkatkan kinerja para karyawan. Itu yang saya alami terus-menerus. Tiba-tiba di tahun 2000, sebelum 2020 ada permasalahan. Saya juga kaget. Nah, pada saat itu saya sudah bergeser menjadi kepala cabang di Semarang. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait dengan besaran kerugian negara yang disebutkan. Itu kita mau coba gali hitung-hitungannya dari mana begitu ya Bang ya. Usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami.